Bab 954, Venus Halimun adalah seorang putri imperial. Masukkan tubuhmu ke dalam tas harta karun, kata Kaisar Pembunuh. Tas harta karun, kamu ingin aku memasuki ruang penyimpanan? Aku besar, Protos menatap dengan mata besar dan membuat gerakan besar dengan kedua tangannya, terlihat sangat imut. Jelas sekali, Protos tidak percaya bahwa ruang penyimpanan Devan dapat menampungnya. Lagi pula, karena ruang penyimpanan disebut ruang penyimpanan, maka secara alami digunakan untuk menyimpan barang. Namun Protos jelas melampaui keberadaan benda, bentuknya bisa diubah sesuka hati. Bentuknya tidak selalu bulat, namun total volumenya tetap tidak berubah. Tidak peduli seberapa besar cincin penyimpanannya, ia tidak dapat menampung sebuah planet, bukan? Dan kalaupun ada, itu pasti akan menjadi harta yang sangat berharga. Jangan khawatir, bahkan yang terbesar pun bisa muat, kata Kaisar Pembunuh sambil tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar masuk. Protos menghampiri Devan, masih sedikit tidak yakin. Masuk. Devan langsung memasukkan tubuh Protos ke dalam tas harta karun. Setelah tubuhnya dimasukkan, kesadaran spiritualnya secara alami juga masuk ke dalam tas harta karun. Bukankah kamu menyuruhku masuk ke dalam tas harta karun? Kenapa aku tidak masuk? Protos melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan pemandangan di sekitarnya tidak banyak berubah, seolah-olah masih di tempat yang sama. Rasakan baik-baik, apa bedanya tempat ini dengan kosmik aslinya? Sosok Devan perlahan muncul dan berkata kepada Protos. Di sini, sepertinya tidak ada lagi hukum kosmik. Ini benar-benar ruang penyimpanan. Protos terkejut. Perbedaan antara ruang penyimpanan dan dunia luar adalah di dalam ruang penyimpanan tidak ada hukum kosmik dan tidak ada aturan yang bisa digunakan. Dengan kata lain, dalam suatu ruang penyimpanan, hanya master ruang penyimpanan yang dapat menggunakan aturan. Tapi di manakah ini terlihat seperti ruang penyimpanan? Ini jelas seperti kosmik yang menyusut. Sebenarnya ada banyak sekali bintang yang bersinar di dalamnya. Aku mengerti, ini memurnikan langit berbintang menjadi ruang penyimpanan. Ini sungguh menakjubkan. Protos menutup mulutnya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, dia tidak begitu yakin dengan mengikuti Devan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun kali ini. Betapa menakutkannya seseorang yang kuat yang bisa mengubah bidang bintang menjadi ruang penyimpanan. Sekarang kamu yakin bahwa kamu tidak akan menderita kerugian apapun dengan menjadi wanitanya, kan? Kata Kaisar Pembunuh sambil tersenyum. Tidak rugi, malah untung besar, kata Protos dengan semangat. Namun segera, dia bereaksi. Itu tidak benar, bukankah ini sama saja dengan aku dipenjara oleh kalian? Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Mata besar Protos dipenuhi kabut. Karena ini adalah ruang penyimpanan Devan. Lalu, selama Devan tidak membiarkannya keluar di masa depan, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Bagaimana mungkin? Kamu bisa keluar kapan saja jika kamu mau, kata Devan, memberinya izin untuk membuka tas harta karun. Dengan cara ini, dia bisa masuk atau keluar dari tas harta karun sesuka hati. Protos merasakan bahwa dia bisa meninggalkan ruang ini sesuka hati, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Devan. Dia berkata dengan wajah terharu, maafkan aku, suamiku sayang, aku seharusnya tidak meragukanmu. Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku tidak memikirkannya dengan hati-hati. Seharusnya aku memberimu izin dulu. Devan menepuk punggung Protos. Suamiku sayang, setelah melahirkan bayi ini, aku akan memberimu 100 bayi lagi. Mata besar Protos penuh dengan cemerlang. Mulut Devan bergerak-gerak saat mendengar ini. Dalam hatinya berkata, meskipun kamu meniru fisik yang diwariskan, kamu tidak bisa melahirkannya jika kamu mau. Oke, ayo pergi ke planet Halimun dulu. Setelah Devan selesai berbicara, dia meninggalkan ruang penyimpanan. Inilah kekuatan tas harta karun. Itu bisa memasukkan makhluk hidup ke dalamnya, dan bahkan bisa langsung hidup di dalamnya.
Sedangkan untuk cincin penyimpanan biasa, begitu tubuh hidup masuk, mereka akan langsung mati. Ribuan gerbang teleportasi telah digunakan Devan akhirnya tiba di planet Halimun. Ketika dia melihat tidak ada hal yang tak terduga yang terjadi pada planet Halimun, dia merasa lega. "Kak, aku di sini." Devan langsung berteriak. Suara itu menyebar langsung ke seluruh planet Halimun. Sesaat kemudian, Eliana dan Venus Halimun muncul di depan Devan pada saat yang bersamaan. "Adik laki-laki." Eliana langsung melompat ke pelukan Devan. "Apa yang terjadi?" Devan memandang Venus Halimun. Dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Sekarang sepertinya tidak ada hal serius yang terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang besar. "Namun," kata Eliana. "Oh, katakan padaku." Seperti ini Eliana menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata Venus Halimun adalah seorang putri imperial. Hanya saja bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Belum lama ini, ia ditemukan oleh imperial. Awalnya, ini seharusnya menjadi hal yang baik. Bagaimanapun, ini bisa terlibat dengan imperial. Ini berarti calon penguasa Halimun akan mendapat dukungan besar. Namun, Venus Halimun segera mengetahuinya. Ini bukanlah hal yang baik. Sebaliknya itu adalah hal yang buruk karena imperial menemukannya dan ingin dia menikah. Menikah dengan seorang pangeran dari imperial lain. Bukankah ini hal yang baik? Devan memandang Venus Halimun yang berwajah sedih dan berkata, "Lagi pula, menikah dengan pangeran imperial adalah dambaan banyak wanita. Pangeran juga bisa menjadi kepala imperial. Begitu pangeran berhasil naik tahta, dia akan menguasai 1/1000 kosmik. Dan wanita pangeran secara alami akan naik pangkat dan menjadi Lord Kosmik." Secara logika, Venus Halimun seharusnya sangat bahagia. "Adik, apakah kamu benar-benar bodoh, atau kamu berpura-pura bodoh?" Eliana memelototi Devan dengan marah setelah mendengar ini. "Apakah aku salah? Ini adalah putri, dan dia akan menikah dengan seorang pangeran. Tidak ada orang lain yang tidak menginginkannya." Devan menyentuh kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak benar, saudari Halimun tidak menyukai pangeran itu," kata Eliana. "Jika kamu tidak menyukai pangeran, lalu siapa yang kamu suka?" Devan bertanya. "Adik, apakah kamu harus membuatnya begitu jelas? Saudari Halimun jelas bisa langsung pergi, tapi dia harus menunggu sampai kamu kembali." "Menurutmu untuk apa ini?" Eliana berkata dengan terengah-engah. Devan mengerti. Mungkinkah Venus Halimun tidak mau menikah karena dia? Dia memandang Venus Halimun. Venus Halimun menundukkan kepalanya dengan wajah memerah, tidak berani menatapnya. Sepertinya apa yang dikatakan Eliana benar. "Halimun, jika kamu tidak ingin menikah, jangan menikah," kata Devan kepada Venus Halimun. Tidak peduli apakah Venus Halimun menyukainya atau tidak. Mereka berdua setidaknya dianggap sebagai teman, jadi dia tentu ingin membantu. "Tidak, aku akan menikahimu." Namun, Venus Halimun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Halimun, apa yang kamu katakan?" Eliana tertegun dan mengira dia salah dengar. Dia berada di bawah tekanan besar dan menunggu Devan kembali. Dan kemudian hanya untuk memberitahu Devan, pangeran imperial mana yang ingin dia nikahi. Venus Halimun menghela nafas dan berkata, "Saudari Elvana, dengarkan aku." Bersambung. Bab 955 Larangan pada Venus Halimun. "Aku adalah putri imperial. Tidak mungkin melawan keinginan imperial, jadi aku harus menikah." Venus Halimun memiliki kesedihan yang mendalam di wajahnya. "Lalu kenapa kamu perlu memanggil adik kembali?" Eliana sangat bingung. Venus menarik napas dalam-dalam, seolah dia telah membuat keputusan. Dia berjalan perlahan ke Devan. Meletakkan telapak tangannya di pipi Devan, bertanya dengan lembut, "Devan, apakah kamu menyukaiku?" Apakah ini perlu ditanyakan? Penampilan Venus jelas merupakan yang terbaik di antara yang terbaik. Ada juga sifat lancang dalam dirinya yang tidak kalah dengan seorang wanita.
Sebagai seorang wanita, dia bekerja keras untuk membangun sebuah imperium. Dalam hal ini, bahkan Eliana pun lebih rendah. Bagaimanapun, Eliana mewarisi imperium. Dan Venus adalah imperium yang dia bangun sendiri. Devan mengangguk. Bagus, kalau begitu bawa aku, kata Venus perlahan. Hah? Devan tercengang. Pernikahanku dengan Imperial adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Namun, sebelum aku menikah, aku bisa memberimu hal yang paling berharga bagiku. Inilah mengapa Venus harus menunggu sampai Devan kembali. Bukannya dia ingin melawan keinginan Imperial. Sebaliknya, dia ingin memberikan hal yang paling berharga kepada orang yang disukainya. Bagaimanapun, Imperial hanya memintanya untuk menikah dengannya. Tidak ada syarat bahwa seseorang harus sempurna. Saudari Halimun, Eliana akhirnya memahami pikiran Venus dan dipenuhi dengan emosi. Nyatanya, Eliana juga mengetahuinya. Bahkan jika Devan datang, tidak ada yang bisa diubah. Bagaimanapun, Imperial ini sangat kuat, mencuri pernikahan Pangeran Imperial. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Devan, aku tidak bisa menjadi istrimu dalam hidup ini, tapi aku bisa menjadi wanitamu. Venus mencium wajah Devan dengan penuh kasih sayang. Milikilah aku, hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Titik-titik kristal terlepas dari pipi indah Venus. Kehendak Imperial tidak bisa dilanggar. Devan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajah Venus. Dia berkata dengan lembut, aku berkata, jika kamu tidak ingin menikah, kamu tidak harus menikah. Namun, begitu aku menolak pernikahan ini, aku akan menyinggung kedua Imperial. Venus mengertakkan gigi peraknya. Meskipun demikian, dia diakui sebagai kerabat oleh Imperial. Tapi dia tahu, orang-orang di Imperial tidak terlalu menghormatinya. Mungkin, dia adalah alat yang digunakan Imperial untuk dikorbankan. Emang apa kalau itu Imperial? Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun, kata Devan dengan tegas. Kata-katamu sudah cukup, Devan, aku tidak punya banyak waktu, ayo cepat. Venus meraih tangan Devan dan terbang menuju kamar tidurnya. Devan tidak mengatakan apapun lagi. Jika saatnya tiba, buktikan dengan tindakan. Segera, keduanya memasuki kamar kerja Venus. Venus berinisiatif melepas peralatan di tubuhnya. Saat ini, Eliana tiba-tiba masuk. Kakak, kamu. Devan dan Venus sama-sama tercengang. Terutama Venus, yang wajahnya langsung memerah seperti apel. Meski dia siap menjadi wanita Devan. Tapi Eliana tiba-tiba menerobos masuk. Itu benar-benar membuatnya lengah. Adik, ini pertama kalinya kamu bersama saudari Venus, dan mungkin juga yang terakhir kalinya. Tidakkah kamu ingin meninggalkan kenangan yang baik untuknya? Devan mengerti. Eliana datang membantunya mengendalikan mode Kirin. Devan langsung melakukan mode Kirin. Kemudian, batang bawang menyentuh keningnya dengan lembut. Sisik di tubuhnya menyusut. Berubah kembali menjadi tubuh manusia. Oke, aku tidak akan mengganggumu lagi. Eliana berinisiatif meninggalkan ruangan. Hanya Devan dan Venus yang tersisa di ruangan itu. Mata mereka bertemu satu sama lain, penuh kasih sayang. Devan berinisiatif untuk berjalan dan memeluk Venus ke samping. Lalu dia dengan lembut meletakkannya di atas sofa. Pada awalnya, Venus masih sangat pemalu. Namun perlahan, dia menjadi aktif. Namun, tepat saat keduanya hendak menembus garis bawah terakhir, gelombang energi tiba-tiba muncul dari tubuh Venus. Itu membuat Devan terbang keluar. Gelombang energi ini sangat dahsyat. Jika bukan karena kekuatan Devan, dia mungkin akan terluka parah sekarang. Jelas sekali, Imperial ingin mencegah kecelakaan. Larangan secara khusus diberlakukan pada Venus. Ketika seorang pria ingin menerobos garis pertahanan terakhir, larangan itu akan berlaku. Siapapun yang berani menodai Putri Imperial akan dibunuh dalam sekejap. Devan, kamu baik-baik saja.
Venus sedikit khawatir dan datang ke sisi Devan, mencoba membantu Devan berdiri. Namun, dia baru saja mendekati Devan. Gelombang energi yang kuat muncul kembali. Devan terlempar lagi. Jelas sekali, setelah larangan itu diaktifkan. Belum lagi garis pertahanan terakhir. Jangan pernah berpikir untuk mendekat. Venus memandang Devan yang sedang terbang keluar, dan ingin menghampiri, tapi takut menyakiti Devan. Jelas sekali, ini harus menjadi larangan yang ditinggalkan oleh orang-orang imperial. Tentu saja bukan masalah kecil. Maaf, Devan, aku tidak menyangka akan seperti ini. Venus terlihat sangat sedih. Tanpa diduga, dia ingin memberikan barang paling berharganya kepada orang yang disukainya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Larangan belaka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Devan mendengus dingin. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Venus. Saat dia dekat dengan Venus, segera, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke arahnya. Namun, dia menolak kekuatan tersebut dan terus bergerak maju. Semakin dekat dia dengan Venus, semakin kuat kekuatannya. Saat langkah kakinya jatuh, ada jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Tapi, hal itu tidak menghentikannya untuk terus maju. Sama seperti ini, Devan seperti sedang mendorong sebuah planet. Semakin dekat dengan Venus, Venus tidak berani bergerak. Dia takut energinya tiba-tiba meledak dan melukai Devan. Akhirnya, Devan sampai di tempat yang berjarak 2 meter dari Venus. Energi yang dibatasi juga mencapai puncaknya dan langsung berkumpul menjadi ribuan bilah tajaran, mencekik ke tubuh Devan. Namun, Devan bahkan tidak melihatnya. Lanjutkan berjalan menuju Venus. Meskipun, saat ini, mode Kirin dikendalikan oleh Eliana. Namun nyatanya, dia masih dalam deformasi Kirin. Kekuatan pertahanan tubuhnya yang sungguh luar biasa. Benar saja, bilah tajam itu menghantam Devan, mengeluarkan percikan api yang gagal menyakitinya sama sekali. Benda-benda di sekitarnya langsung dipelintir hingga berkeping-keping. Pada saat ini, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya membentuk penjara pedang, menjebak Devan. Mencekik semua yang ada di dalamnya. Hanya Venus yang tidak terluka. Semakin jauh dia bergerak maju, semakin padat bilahnya. Devan, bagaimana kita lupakan saja? Melihat adegan ini, Venus menangis. Dia tidak ingin Devan terluka karena dia. Hanya karena ini, kamu ingin menghentikanku. Devan mendengus dingin dan mempercepat langkahnya. Dia berjalan ke arah Venus dalam 2 langkah, lalu memeluknya. Saat Devan memeluk Venus, bilah itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bersambung.